Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isna Kurota Laila, absen 12 dari kelas 11-9. Kelompok sosial teratur yang pertama, solidaritas mekanik merupakan ciri masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Ciri-ciri solidaritas mekanik: 1. Belum ada pembagian kerja yang cukup ketat. 2. Masyarakat homogen. 3. Diikat oleh kesadaran kolektif atau kesadaran bersama. Yang kedua ada solidaritas organik, merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Ciri-ciri solidaritas organik: 1. Perusahaan. 2. Organisasi pemerintah. Yang ketiga, paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama yang anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah, dan kekal. Ciri-ciri paguyuban: 1. Paguyuban bersifat menyeluruh dan mesra. 2. Paguyuban memiliki hubungannya bersifat pribadi. Yang ketiga, paguyuban memiliki pikiran bahwa hubungan hanya kita dan tidak untuk orang di luar kelompok. Yang keempat, patembayan merupakan bentuk kehidupan bersama yang di antara anggotanya terdapat ikatan lahir yang bersifat pokok dalam jangka waktu yang relatif pendek. Ciri-ciri patembayan: 1. Tidak bersifat kekeluargaan dan ikatannya lebih lemah. 2. Kelompok bisa terdiri dari orang yang dengan latar belakang yang berbeda. Yang kelima, kelompok primer merupakan kelompok sosial tempat pertama kali individu-individu saling mengenal, berinteraksi sosial, dan bekerja sama cukup erat. Ciri-ciri kelompok primer: 1. Memiliki jumlah anggota yang sedikit. 2. Memiliki rasa solidaritas yang tinggi antar anggota sebab sifat ketergantungannya terhadap anggota lain. 3. Mempunyai perasaan yang sama karena persamaan nasib dan sejarah. Yang keenam, kelompok sekunder merupakan kelompok-kelompok besar yang terdiri dari banyak orang. Hubungan tidak harus saling mengenal secara pribadi, kurang akrab, dan sifatnya tidak begitu langgeng karena mereka berkumpul berdasarkan kepentingan yang sama. Ciri-ciri sekunder: 1. Kedekatan personal anggota tidak terlalu diperhitungkan. Komunikasi yang dibangun bersifat sementara dan impersonal. 3. Bersifat orientasi pembentukan kelompok adalah tujuannya ingin dicapai. Yang ketujuh ada kelompok dalam atau in-group adalah kelompok sosial yang individunya mengidentifikasikan dirinya dengan kelompoknya. Ciri-ciri kelompok dalam in-group adalah: 1. Adanya kedekatan geografis. 2. Memiliki latar belakang yang sama. 3. Memiliki garis keturunan yang sama. Yang keempat ada kepentingan yang sama. Yang ke-8 ada kelompok luar atau out-group, merupakan kelompok di luar kelompok in-group. Ciri-ciri kelompok luar atau out-group adalah: 1. Cenderung ditandai rasa kebencian dan rasa permusuhan. 2. Usaha dari semua orang yang tidak termasuk in-group. Yang ke-9, membership group adalah suatu kelompok sosial yang setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut, atau bisa juga diartikan sebagai suatu kelompok sosial yang para anggotanya tercatat secara fisik. Ciri-ciri membership group: 1. Terdapat anggota yang terdaftar secara resmi. 2. Ada kriteria tertentu untuk bergabung dengan kelompok. 3. Terdapat struktur kepengurusan atau pemimpin. Yang ke-10, referensi group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan dalam berperilaku dan mengembangkan kepribadian para individu yang tidak tercatat secara fisik dalam keanggotaan kelompok tersebut. Ciri-ciri referensi group: 1. Memiliki pengaruh kuat. 2. Merupakan kelompok aspiratif. 3. Perbedaan sosial. Yang keempat, pengaruh individu. Yang kelima, peran dalam sistem sosial. Yang ke-11, kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggota-anggotanya. Ciri-ciri kelompok formal: 1. Terdapat peraturan yang tegas dan harus diikuti oleh semua anggota. 2. Tujuan dibentuk kelompok formal agar dapat menyelesaikan suatu tugas tertentu. 3. Seluruh anggota wajib memenuhi peraturan yang berlaku dalam organisasi. Yang keempat, terdapat kedudukan dan peran dalam kelompok. Yang ke-12 yaitu kelompok informal adalah kelompok yang tidak
mempunyai struktur dan organisasi tertentu secara pasti, sehingga tidak terdapat peraturan-peraturan secara tertulis. Ciri-ciri kelompok informal. 1. Terbentuknya kelompok karena kebutuhan yang sama. 2. Status kelompok tidak memiliki izin. 3. Bersifat kelompok tidak mengikat. Yang keempat, memiliki loyalitas tinggi antar anggota. Yang kelima, tidak terorganisir. Yang keenam, tidak ada aturan yang mengikat dan tertulis. Selanjutnya ada kelompok statistik. Adalah kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran akan jenis yang sama di antara anggotanya. Ciri-ciri kelompok statistik. 1. Tidak ada hubungan sosial atau interaksi sosial. 2. Tidak terorganisir. 3. Tidak ada komunikasi. Yang keempat, bersifat konstan. Yang kelima, tidak ada kesadaran. Yang ke-14 yaitu kelompok kemasyarakatan. Adalah kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya. Ciri-ciri kelompok kemasyarakatan. 1. Terdiri dari lebih 2 anggota kelompok. 2. Hidup dalam kurun waktu yang cukup lama. 3. Memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, memiliki nilai dan norma yang mengikat kelompok. Yang kelima, terdapatnya hubungan komunikasi yang dekat. Yang ke-15 yaitu kelompok sosial. Adalah kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran akan jenis yang sama dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tapi tidak dalam ikatan organisasi. Ciri-ciri kelompok sosial. 1. Ada tujuan atau motif tertentu yang ingin dicapai. 2. Ada interaksi antar sesama individu di dalam kelompok. 3. Ada keinginan membentuk kelompok dengan peranan masing-masing anggota kelompok. Yang keempat, ada norma dan nilai yang disepakati yang diterapkan dalam kelompok. Yang ke-16 yaitu kelompok asosiasi. Adalah kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran akan jenis yang sama serta ada persamaan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ciri-ciri kelompok asosiasi. 1. Memiliki sifat tetap. 2. Adanya kepentingan bersama. 3. Terorganisir. Yang keempat, kesadaran anggota yang kuat. Selanjutnya yang ke-17 yaitu kelompok teritorial. Adalah suatu kelompok yang bersifat teritorial, artinya komunitas sosial dilihat dari tempat asal anggotanya. Ciri-ciri kelompok teritorial. 1. Kesatuan hidup yang tetap dan teratur yang berarti. 2. Hubungan antara anggotanya teratur. Yang ketiga, akrab. Yang keempat, kekeluargaan. Yang kelima, saling mengenal. Yang ke-18 yaitu komunitas sosial. Adalah suatu kelompok teritorial yang membina hubungan para anggotanya menggunakan sarana-sarana yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri komunitas sosial. 1. Memiliki kesatuan hidup yang teratur di dalam masyarakatnya, memiliki kesatuan hidup yang teratur dan juga tetap. 2. Juga cenderung lebih memiliki hubungan sosial yang kuat. Selanjutnya yang ke-19, kelompok akupasional. Adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Ciri-ciri kelompok akupasional. 1. Pembagian kerja belum jelas. 2. Memiliki jenis pekerjaan yang sama. Yang 3. Memiliki heterogenitas dalam pekerjaan. Yang keempat, interaksi sosial dilakukan secara formal. Yang kelima, memiliki ikatan batin yang erat di antara anggotanya. Yang terakhir yaitu kelompok volunteer. Adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih orang dengan tujuan amal bersama. Ciri-ciri kelompok volunteer. 1. Selalu mencari kesempatan untuk membantu sesama. 2. Memiliki komitmen dalam waktu yang relatif lama. Yang ketiga, memperlakukan personal cost yang tinggi seperti waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya.